Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek pengembangan sistem real, yaitu sistem real pemesanan makanan online. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada Ignatius Mael, Randi Syuja, yaitu saya sendiri, ada Randy Febrianto, Fieri Ardiansyah, dan Yakob Utama. Selanjutnya, saya akan membacakan daftar isi yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu pertama ada planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada desain, yang keempat ada interface dan prototype. Yang pertama planning. Planning, tahapan perencanaan, yang juga dikenal sebagai tahap perencanaan, ialah proses sistematis untuk menetapkan tujuan, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan, dan merumuskan strategi atau rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Tahapan perencanaan melibatkan penentuan langkah-langkah yang diperlukan, alokasi sumber daya, dan penjadwalan aktivitas agar tujuan dapat dicapai dengan efisiensi dan efektif. Identifying business value, mengidentifikasi nilai bisnis, yaitu ada tujuan, peluang, dan nilai bisnis. Yang pertama adalah tujuan, yaitu memudahkan orang-orang dalam membeli makanan dengan memesannya secara online melalui smartphone mereka. Selanjutnya ada peluang, yaitu sistem ini dapat menarik banyak pelanggan untuk menggunakan sistem aplikasi ini karena update yang akan dilakukan dapat memenuhi ekspektasi para calon pengguna. Yang terakhir nilai bisnis itu sendiri, yaitu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi operasional, dan meningkatkan penjualan. Baik, di sini ada analyze feasibility, yaitu menganalisis kelayakan. Yaitu ada pertama kelayakan teknis, kedua kelayakan finansial, ketiga kelayakan operasional, keempat kelayakan jadwal, dan yang terakhir kelayakan hukum dan regulasi. Kelayakan teknis. Aplikasi pemesanan makanan online menggunakan teknologi yang sudah mapan dan tersedia, seperti platform mobile dan bahasa pemrograman yang populer. Tim pengembang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam mengembangkan aplikasi mobile dan sistem back-end yang dibutuhkan. Infrastruktur server dan teknologi pendukung lainnya dapat menangani beban lalu lintas yang diharapkan dari jumlah pengguna yang beragam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ananda Randi Syuja dengan identifikasi kelayakan, analisis kelayakan. Yang kedua ada kelayakan finansial. Kelayakan finansial adalah biaya pengembangan dana implementasi aplikasi pemesanan makanan online. Dinilai sepadan dengan manfaat yang dihasilkan. Proyeksi keuntungan dihitung berdasarkan pertumbuhan jumlah pengguna dan tingkat pemesanan, termasuk potensi pendapatan dari mitra bisnis restoran atau penjual makanan. Analisis kelayakan ekonomi menyertakan perhitungan periode pengembalian modal, payback periode, dan tingkatan pengembalian investasi, return on investment. Kelayakan operasional. Kelayakan operasional adalah aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, sehingga pengguna dari berbagai latar belakang teknologi dapat dengan mudah memahami cara menggunakannya. Aplikasi ini memastikan performa yang tinggi dan waktu respon yang cepat agar pengguna melakukan pemesanan dengan lancar dan tanpa hambatan. Proses pemesanan dan pelacakan pemesanan diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan kesalahan dan mengurangi kemungkinan konflik. Ketiga, kelayakan jadwal. Kelayakan jadwal adalah proyek pengembangan aplikasi ini memiliki rencana yang jelas dan realistis, termasuk tahap-tahap pengembangan yang terperinci dan batas waktu untuk setiap tahap. Risiko penundaan diidentifikasi dan antisipasi dengan mempertimbangkan kendala yang mungkin terjadi selama proses pengembangan. Kelayakan manajemen. Proses ini mendapatkan dukungan penuh dari pihak manajemen atau pemilikan bisnis yang mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pengembangan dan pemasaran aplikasi. Tim manajemen terlibat dalam pengembalian keputusan strategis dan memberikan arahan yang konsisten untuk memastikan keberhasilan proyek.
Kelayakan hukum dan regulasi. Aplikasi ini memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku terkait pemesanan makanan, keamanan makanan, dan perlindungan data pengguna. Semua mitra bisnis, restoran, atau penjual makanan harus memiliki izin dan lisensi yang sah untuk menjual makanan. Di sini ada Development Work Plan Tools Gantt chart. Di sini adalah jadwal proyek dalam bentuk baris horizontal yang memiliki tugas-tugas yang harus dilakukan serta menunjukkan waktu mulai dan selesai setiap tugas. Yang pertama ada planning. Planning dimulai dari hari 20 sampai 20 Juni, durasinya 6 hari. Analisis dari tanggal 28 sampai 28 Juni sampai dengan 3 Juli, yaitu durasinya 4 hari. Desain dimulai dari tanggal 3 Juli sampai 6 Juli, durasinya 4 hari. Prototype dari tanggal 7 sampai tanggal 10, durasinya 3 hari. Laporan 11 sampai tanggal 17 Juli, durasinya 5 hari. Di sini ada staff the project. Yang pertama role ada planning, pembuatnya Jahrandi Soja. Tugasnya mengidentifikasi bisnis value, yang kedua analisis feasibility, yang ketiga development work on tools Gantt chart, yang keempat staff the project. Dimulai melakukannya tanggal 20 bulan 6 2003 dengan durasi 6 hari. Yang kedua ada role-nya analisis, yang melakukan Randy Febrianto dengan tugasnya requirement determination dan function modeling. Dimulai dari tanggal 28 Juli 2023 dengan durasi 4 hari. Yang ketiga ada desain, Ignatius Ismail dengan tugas membuat desain di Figma dengan estimasi start date itu dari awal 3 Juli 2023, durasinya 4 hari. Interface prototype yang dilakukan oleh Yakob Utama dari tanggal dengan tugas menyambungkan desain prototype yang dibuat oleh Ignatius Ismail yang dimulai dari tanggal 7 Juli sampai dengan 10 Juli, durasinya 3 hari. Untuk role planning atau report yang itu dilakukan oleh saya sendiri, Ferry Ardiansyah, dengan tugas merangkum semua role yang sudah diselesaikan oleh teman-teman saya dengan estimasi start date itu dari tanggal 11 sampai tanggal 17, durasinya 5 hari. Kali ini saya akan menjelaskan bagian analisis. Analisis adalah proses pemahaman dan pemodelan yang mendalam terhadap kebutuhan, tujuan, dan batasan sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan. Analisis bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, memahami kebutuhan pengguna, dan merancang solusi yang sesuai. Analisis dalam rekayasa perangkat lunak melibatkan pemahaman menyeluruh tentang lingkungan bisnis, pengguna akhir, dan konteks pengembangan. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan untuk merancang sistem perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Dalam analisis aplikasi pemesanan makanan secara online digunakan 2 proses analisis yaitu requirement determination dan function modeling. Requirement determination, proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memahami kebutuhan atau persyaratan sistem yang akan dikembangkan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang apa yang diinginkan oleh pengguna atau pemangku kepentingan dari sistem yang akan dibangun. Kebutuhan fungsional. 1. Kebutuhan fungsional. A. Pendaftaran pengguna. Pengguna harus dapat membuat akun dengan menyediakan informasi seperti nama, alamat email, dan kata sandi. Verifikasi email untuk memastikan keaslian pengguna. Pengguna harus dapat mengelola profil mereka dengan mengubah informasi pribadi dan preferensi. B. Pencarian restoran. Pengguna harus dapat mencari restoran berdasarkan lokasi, jenis makanan, atau nama restoran. 2. Hasil pencarian harus menampilkan daftar restoran yang relevan dengan opsi filter dan informasi seperti rating, ulasan, dan jarak. C. Penampilan menu. Setiap restoran harus memiliki halaman menu yang menampilkan daftar makanan, harga, deskripsi, dan gambar.
Pengguna harus dapat menambahkan makanan ke keranjang belanja dari halaman menu. D. Pemesanan makanan. Pengguna harus dapat melihat dan mengedit isi keranjang belanja mereka sebelum melakukan pemesanan. Setelah memilih makanan yang diinginkan, pengguna harus dapat memilih opsi tambahan seperti jumlah porsi, variasi, atau catatan khusus. Setelah pemesanan selesai, pengguna harus dapat memilih metode pembayaran dan mengirim pesanan. Pembayaran. Pengguna harus dapat memilih metode pembayaran seperti kartu kredit, kartu dompet digital, atau pembayaran tunai. Sistem harus dapat mengelola pembayaran secara aman dan mengirim konfirmasi pembayaran kepada pengguna. F. Pelacakan pesanan. Pengguna harus dapat melacak status pesanan mereka, seperti dalam proses, sedang dikirim, atau telah diterima. Informasi pelacakan harus diperbarui secara real time agar pengguna dapat melihat perkembangan pesanan. G. Umpan balik pengguna. Pengguna harus dapat memberikan ulasan dan peringkat untuk restoran atau makanan yang mereka pesan. Pengguna juga harus dapat memberikan umpan balik terhadap pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi. 2. Kebutuhan fungsional, non-fungsional. A. Kinerja. Aplikasi harus memiliki waktu respons yang cepat untuk menjaga pengalaman pengguna yang lancar. Sistem harus mampu menangani volume pesanan yang tinggi tanpa penurunan kinerja yang signifikan. B. Keamanan. Data pengguna, termasuk informasi pribadi dan detail pembayaran, harus disimpan dan ditransmisikan secara aman. Aplikasi harus memiliki kebijakan keamanan ketat, termasuk penerapan enkripsi dan perlindungan terhadap serangan. C. Usabilitas. Antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan, dengan navigasi yang jelas dan peraturan yang terorganisir. Pengguna harus dapat dengan mudah menemukan restoran, melihat menu, dan melakukan pemesanan tanpa kesulitan. D. Dukungan multiplatform. Aplikasi harus tersedia di berbagai platform seperti web, iOS, dan Android, agar pengguna dapat mengaksesnya dari perangkat apapun. Ketersediaan sistem. Sistem harus tersedia dan berfungsi sepanjang waktu, dengan waktu pemadaman yang minimal untuk pemeliharaan atau peningkatan. Function modeling. Proses mewakili dan memodelkan fungsi-fungsi atau operasi-operasi yang dilakukan oleh sebuah sistem, produk, atau proses. Tujuan dari function modeling adalah untuk memahami hubungan antara berbagai fungsi dan bagaimana fungsi-fungsi tersebut berkontribusi terhadap perilaku dan tujuan keseluruhan sistem. Diagram aliran fungsi dapat kita lihat sebagai berikut. Pada diagram aliran fungsi sistem pemesanan makanan, terdapat 3 aktor, yaitu pengguna, pemilik toko, dan driver, yang dimana pengguna dapat melakukan login yang terdiri dari verifikasi akun dan menampilkan pesan error, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran yang terdiri dari pembayaran cash, transfer, dengan saldo yang cukup. Lalu diikuti dengan melihat status pemesanan makanan yang terdiri dari dapat melihat posisi asli driver, dan yang terakhir memberi ulasan dan umpan balik. Pemilik toko dapat melihat pemesanan yang dilakukan oleh pengguna, menerima pembayaran cash yang dilakukan pengguna, dan menerima pembayaran transfer yang dilakukan oleh pengguna, serta dapat melihat ulasan dan umpan balik oleh pengguna. Dan pada bagian aktor driver, driver dapat melihat hasil pemesanan oleh pengguna dan dapat melihat hasil ulasan dan umpan balik yang dilakukan oleh pengguna. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Ignatius Mayel. Saya di sini akan menjelaskan mengenai desain pemesanan makanan berbasis mobile app. Jadi untuk masuk ke aplikasinya, kita pertama-tama akan ditampilkan welcome page, di mana di sini ada logo, ada tulisan good food, good mood, dan sign up dan login. Nah, untuk aplikasi kami mempunyai beberapa cara untuk memasuki aplikasinya. Jadi ada sign up, ada juga login, dan ada juga forgot password untuk apabila kita lupa kata sandinya gitu. Nah, setelah kita masuk ke login, sign up, dan juga login, nah kita akan ke bagian map ditampilkan.
agar kita diketahui bagaimana di mana kita berada gitu. Lalu kita akan ditampilkan home setelahnya itu. Nah, pada bagian home ini kita akan disuguhkan dengan makanan-makanan yang sudah populer di aplikasinya beserta pembayaran-pembayaran kita. Tuh. Jika kita mau memesan makanan melalui makanan lain yang tidak populer gitu atau ingin mencari sendiri, kita bisa masuk ke Discover. Discover ini kita bisa memesan apapun, burger dan juga pizza juga bisa. Nah, ketika kita masuk ke area burger, kita akan ditampilkan tampilan yang seperti ini. Nah, di sini ada burger, ada minumannya juga. Kalau kita memencet order, kita akan masuk ke tampilan yang seperti ini. 5 cheese stick burger namanya gitu. Begitu juga dengan pizza. Jika kita menekan pizza, icon pizza untuk mencari makanan pizza, kita akan menampilkan makanan premium regular pizza, ada juga minumannya. Dan ketika kita mengorder salah satu dari makanan tersebut, kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Sama seperti burger. Nah, sebelum itu kita di sini mempunyai 5 bar icon, navbar icon. Nah, yang pertama itu kan home. Yang kedua itu ada discover. Yang ketiga ada cart, belanja apabila kita ingin memesan makanannya. Lalu ada juga notifikasi. Notifikasi ini berisi apabila makanan kita sudah sampai atau kita telah membatalkan makanannya. Lalu di sini juga pada menu, pada tampilan home ada profile, di mana profile itu akan menampilkan nama kita dan juga untuk nama kita dan foto-foto kita gitu. Dan juga ada information app pada bagian profile untuk mengenali aplikasi kami gitu. Lalu kita lanjut lagi, apabila kita memesan makanan dan ingin merubah alamat pengiriman, kita bisa langsung ke halaman sini. Akan ditampilkan pemesanan pengalamatan ini gitu. Dan juga apabila kita ingin mencari voucher atau kupon, kita akan ditampilkan yang seperti ini slide-nya gitu. Ada kupon, ada gratis ongkir, ada cashback 20% atau juga 10%. Nah, setelah kita mengorder dengan menekan complete order, ya, kita akan langsung dibawa ke tampilan location, di mana makanan ini memang sudah dipesan dan juga akan diantarkan oleh pengantarnya. Nah, pengantarnya itu akan ditampilkan di sini. Jadi di sini atas nama Anggi Prima dengan plat nomornya A1367BAB begitu. Dan setelah kita selesai melakukan transaksi makanannya, kita akan dibawa ke tampilan yang seperti ini. Ini tampilan rating ya untuk penilaian. Di sini ada tulisan terima kasih, pesanan telah sampai, dan juga bisa memberikan rating yang mau berapa gitu, misalnya mau 5 boleh, mau 4 juga boleh gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Yakob Utama. Kali ini saya akan menjelaskan desain prototipe dari aplikasi pemesanan makanan GoFood dan GoodMood. Nah, sebagai pengguna baru, alangkah baiknya kita memencet tombol sign up untuk mendaftarkan akun kita. Dan di menu sign up, kita bisa masukkan nama dan email password kita yang ingin kita gunakan. Dan pencet tombol sign up. Nah, di halaman selanjutnya kita ditunjukkan lokasi kita sudah diketahui dari GPS yang sudah kita nyalakan. Kita tinggal klik lagi saja. Di bagian menu home,
Di sini ada berbagai menu makanan yang bisa dipesan. Dan di sini ada bagian profil juga yang menunjukkan profil kita sebagai customer GoFood Goodmood. Dan ada info tentang aplikasinya. Dan di sini di bagian Discover ada berbagai resto yang bisa kita pesan juga, ada McDonald, Pizza Hut Delivery, Starbucks, dan Burger King. Kita coba di McDonald. Kita lanjut ke order. Nah, di sini udah sampai di menu pembayaran. Kita tinggal pilih metode apa yang kita akan gunakan. Dan pencet complete order. Nah, di sini kita tinggal menunggu driver datang ke restoran dan mengantarnya ke rumah kita untuk memberi makanannya. Dan nilai orderannya telah selesai. Kita bisa memberi rating jika kita merasa puas terhadap pelayanannya di sini. Dan di sini halaman ini ada notifikasi belanja. Di sini ada notifikasi juga kalau ada pesan promo atau pembatalan pesanan dari driver. Oke. Saya Ferry Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan prototipe menggunakan tools click chart. Yang pertama ada tampilan logo. Jika sudah ada tampilan logo, ada dua prototipe. Yang pertama sign in up, yang kedua login. Jika belum ada akun, Anda bisa sign in up. Kalau sudah, Anda bisa langsung login. Di login ada lupa password. Kalau passwordnya lupa, tinggal mengklik lupa password. Ketika sudah dapat, terus akan mendapatkan OTP verifikasi. Jika sudah, akan verifikasi berhasil. Jika verifikasi berhasil, Anda akan langsung ke prototipe login. Jika sudah login, Anda akan memasuki navigasi lokasi. Di navigasi lokasi, Anda akan memasuki panel home. Di panel home, Anda ada tombol ada button logout, about apps, profil, discovery, sama keranjang belanjaan. Jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda tinggal pencet discovery, pilih menu makanan, pembayaran. Jika Anda mempunyai kartu kupon, Anda bisa mengkliknya. Terus jika sudah, Anda akan Anda akan mengisi alamat pembelian. Jika sudah, Anda bisa melihat lokasi pengiriman oleh driver. Terus ke notifikasi. Jika sudah dapat barang, Anda bisa cek notifikasi. Terus Anda akan mendapatkan penilaian buat driver dan aplikasinya. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan dari planning dan analisis proyek pengembangan sistem real dalam website makanan online cepat saji dapat mencakup beberapa hal berikut, yaitu pertama, identifikasi kebutuhan melalui proses analisis. Kebutuhan sistem yang akan dikembangkan telah diidentifikasi dengan jelas. Ini mencakup fungsi-fungsi dasar yang harus ada dalam website, seperti pemesanan online, pembayaran, manajemen menu, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, perencanaan proyek. Planning dilakukan untuk menetapkan langkah-langkah yang akan diambil dalam pengembangan sistem. Ini mencakup penjadwalan, alokasi sumber daya, dan perencanaan biaya yang terkait dengan proyek. Perencanaan juga mempertimbangkan aspek keamanan dan pengujian sistem. Selanjutnya 3, analisis kebutuhan pengguna. Selama proses analisis, kebutuhan pengguna juga dipertimbangkan. Ini mencakup pemahaman tentang preferensi pengguna, tujuan pengguna saat menggunakan website makanan online cepat saji, dan preferensi dalam hal antarmuka pengguna. Selanjutnya, desain sistem. Planning dan analisis memungkinkan pembuatan desain sistem yang terperinci.
Ini mencakup desain basis data, desain antarmuka pengguna, interface, dan desain arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang terakhir, pengelolaan risiko. Planning dan analisis memungkinkan identifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul selama pengembangan sistem. Dengan mengidentifikasi risiko-risiko ini, langkah-langkah mitigasi dapat diambil untuk mengurangi dampaknya terhadap proyek. Dan di sini ada sebuah quote dari Imam Syafi'i, yaitu jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.